Puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah. Puasa Arafah adalah sebuah ibadah sunnah tahunan yang dikerjakan bertepatan dengan hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah dalam perhitungan kalender Hijrah. Pelaksanaan dari puasa Arafah dianjurkan bagi mereka yang tidak beribadah haji. Adapun untuk orang yang sedang berhaji, tidak disunnahkan untuk berpuasa di Arafah. Dengan begitu, yang belum bisa berangkat haji karena keterbatasan biaya tidak perlu khawatir sebab masih bisa menjalankan ibadah lain yang tidak kalah pahalanya. Namun perlu diketahui bahawa dianjurkannya puasa sunnah Arafah ini tidak disebabkan karena sedang melaksanakan wukuf orang-orang yang sedang beribadah haji di padang Arafah, tetapi disebabkan karena datangnya hari Arafah. Karena tidak dapat dipungkiri, ternyata waktu antara Indonesia dan Makkah berbeda. Bahkan perbedaan tersebut mencapai 4-5 jam. Sementara untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah tidak bisa tergantung pada waktu negara lain, tetapi harus mengikuti waktu negara masing-masing, baik itu hitungan jam atau waktu awal penanggalan bulan. Sama juga dengan amalan lainnya. Beberapa contohnya seperti zuha, solat tasbih, tahajud dan semisalnya. Keutamaan Arafah. Hari Arafah menjadi sebuah waktu yang sangat istimewa dan memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri, yang mana saat tersebut adalah puncak dari berkumpulnya orang-orang yang beribadah haji untuk wukuf di Arafah, tepatnya sehari sebelum hari raya Idul Adha. Sementara di sisi lain, umat Islam seluruh dunia menyambut hari Arafah dengan melaksanakan puasa sunnah, kecuali mereka yang belum tahu dan tidak percaya bahawa hari Arafah adalah waktu yang sangat diunggulkan. Maka untuk itu menghafalnya puasa Idul Adha menjadi sebuah keharusan. Namun semua jenis ibadah, baik itu sunnah atau wajib, yakin dari masing-masingnya memiliki keutamaan-keutamaan yang lebih diunggulkan, baik beberapa pahala atau kebaikan, seperti halnya juga pada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah atau sehari sebelum hari raya Idul Adha, di mana untuk puasa sunnah sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahawa untuk puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan akan datang, sebagaimana bunyi hadisnya, yaitu dari Abu Qatadah. Ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah atau 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang, atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan puasa Tarwiyah. Sedangkan untuk keutamaan dari puasa Tarwiyah yang dilaksanakan pada tanggal Zulhijjah atau sehari sebelum puasa Arafah, sebelum Idul Adha, sebagaimana tercantum dalam salah satu hadis yang artinya bahawa puasa pada hari Tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun dan puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Akan tetapi peringatan dari hadis ini dhaif atau tidak kuat riwayatnya, dan para ulama sepakat bahawa boleh mengamalkan hadis dhaif hanya dalam rangka fadlul amal atau untuk memperboleh keutamaan, selagi hadis tersebut tidak berkaitan dengan masalah akikah dan hukum. Keutamaan puasa Idul Adha. Memang harus akui bahawa 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah sebelum tiba hari raya Idul Adha menjadi waktu yang lebih utama untuk diisi dengan kebaikan dan amal solih, terutama puasa. Sehingga sebenarnya puasa sunnah tidak hanya dianjurkan dilakukan 2 hari saja yang disebut dengan Arafah dan Tarwiyah, tetapi juga lebih istimewa apabila dikerjakannya sejak tanggal awal. Tentunya pernyataan ini tercantum dalam salah satu hadis yang berbunyi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walau jihad pada jalan Allah kecuali seorang lelaki yang keluar dengan dirinya dan harta bendanya, kemudian tidak kembali selama-lamanya,
atau menjadi syahid. Hadis riwayat Bukhari. Hari 1 bulan Zulhijjah merupakan hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya. Hari 2 bulan Zulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus dengan mengeluarkannya dari perut ikan. Barang siapa berpuasa pada hari itu, seolah-olah telah beribadah selama 1 tahun penuh tanpa berbuat maksiat sekejap pun. Hari yang ketiga bulan Zulhijjah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doanya. Dan hari yang keempat bulan Zulhijjah merupakan hari di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu akan terhindar dari kesengsaraan dan kemiskinan. Dan hari yang kelima bulan Zulhijjah merupakan hari di mana Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Barang siapa berpuasa pada hari itu akan bebas dari kemunafikan dan azab kubur. Dan hari yang ke-6 bulan Zulhijjah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebajikan untuk nabinya. Barang siapa berpuasa pada hari itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat dan tidak akan diazab. Dan hari yang ke-7 Zulhijjah merupakan hari ditutupnya pintu Jahannam dan tidak akan dibuka sebelum hari ke-10 lewat. Barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala akan menutup 30 pintu kemelaratan dan kesukaran serta akan membuka 30 pintu kesenangan dan kemudahan. Dan hari ke-8 Zulhijjah merupakan hari Tarwiyah. Barang siapa berpuasa pada hari itu akan memperoleh pahala yang tidak diketahui besarnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ke-9 Zulhijjah merupakan hari Arafah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, puasanya menjadi tebusan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Namun yang namanya manusia kebanyakan merasa sukar dan malas untuk lama-lama beribadah, meski keutamaannya atau pahalanya sudah diperjelaskan dalam berbagai rangkaian hadis. Maka dari itu, apabila memang tidak memungkinkan mengerjakan 9 hari dari tanggal 1 hingga sebelum Idul Adha, maka setidaknya jangan tinggalkan untuk puasa Tarwiyah dan Arafah 2 hari saja. Sebab hadis lain mengatakan yang artinya, jika tiba hari Arafah, tidaklah seseorang masih mempunyai setitik iman dalam hatinya melainkan ia akan diampuni. Lantas ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah terkhusus bagi yang wukuf di Arafah saja atau untuk semua manusia?" Rasulullah menjawab, "Untuk semua manusia." Hadis Abu Daud. Sedangkan bagi orang yang mau mengerjakan puasa Arafah beserta Tarwiyah dan sebelum Idul Adha, tidak hanya sekedar mengetahui tanggal waktu pelaksanaannya saja, tetapi juga harus memahami seputaran tata cara, hal yang membatalkan serta syarat rukun puasa sunnah termasuk niat, yang mana untuk panduan caranya sendiri puasa tanggal 8 dan 9 Zulhijjah tidak ada perbedaan dengan puasa sunnah lainnya, yaitu diawali sejak terbit hingga terbenam matahari. Demikian puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah dan juga keutamaan Arafah dan Tarwiyah.